Jadi aku mau ajak kalian bahas soal Nika Ardila dan konspirasinya. Karena banyak banget nih kalian yang request untuk aku ngebahas Nika Ardila ini. Ternyata pas aku cek usia penonton aku mayoritas kebanyakan emang udah dewasa ya. Makanya minta aku ngebahas Nika Ardila. Tapi untuk kalian mungkin ada yang belum tahu Nika Ardila ini siapa. Jadi dia ini tuh artis legendaris di Indonesia yang konspirasinya sampai sekarang masih jadi salah satu konspirasi terbesar di Indonesia yang dianggap misterius soal akhir hayatnya tuh di usianya yang masih muda banget. Jadi di sini aku jelasin Nika Ardila ini siapa, gimana kisah perjalanan karirnya, dan kayak gimana akhir kisahnya yang emang membuat jutaan fansnya di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri kaget dengan apa yang terjadi dengan dia. Semoga nanti kisahnya bisa menginspirasi kita semua dan belajar dari kisah dan pengalamannya juga. Oke lah, kayak gimana kisah dan konspirasinya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah, jadi soal konspirasi ini, yuk kita bahas. Nika Ardila lahir di Bandung dengan nama Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi. Itu nama aslinya. Nah, dia tumbuh kembang di rumahnya yang ini nih, yang ada di kota Bandung. Sejak kecil bakat Nika Ardila ini udah mulai kelihatan. Dia suka nyanyi dan suaranya emang ngebuat keluarga dan lingkungannya kagum karena suaranya yang emang bagus banget, bahkan unik. Karena support positif dan kualitas suaranya juga yang emang bagus banget. Sejak SD, Nika Ardila ini makin pede lagi nunjukin bakatnya. Yang lagi-lagi dia ini berhasil ngebuat teman-teman sekolahnya bahkan gurunya juga kagum dengan suaranya. Bahkan di usianya yang masih SD, dia udah meraih penghargaan sebagai penyanyi cilik di level nasional karena juara harapan 1 di acara TVRI dan juga juara di Festival Pop Singer HAPMI sebagai penyanyi cilik yang mewakili provinsinya, yaitu Provinsi Jawa Barat. Karena prestasinya ini sejak usianya yang masih SD, Nika Ardila ini udah mulai diincar beberapa manajemen musik yang akhirnya dia memilih salah satu manajemen musik, yang mana disinilah dia mulai masuk ke industri musik nasional sebagai penyanyi cilik. Sejak ini juga yang awalnya Nika Ardila ini masih menggunakan nama aslinya untuk nama panggungnya, yaitu Nika Ardila. Akhirnya di tahun 1980-an sejak dia masuk ke manajemen musik, nama panggungnya pun diganti jadi Nike Astria. Karena Nika Ardila ini emang mengidolakan penyanyi rock yang udah legendaris di tahun itu yang bernama Nicky Astria. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1986 saat Nika Ardila ini yang masih berusia 11 tahun, dia pun akhirnya merilis album pertamanya yang berjudul Lupa Diri. Nah, tapi saat itu album dan lagunya itu masih nggak begitu populer. Tapi 3 tahun kemudian di usianya yang udah 14 tahun, Nika Ardila ini dikenalin sama satu penyanyi dengan nama besar di Indonesia, yaitu Dedi Dores, yang juga suka dan kagum dengan suaranya Nika Ardila ini. Dari sinilah dia mulai gabung dengan beberapa proyeknya Dedi Dores. Dari proyek ini pun mereka sampai merilis satu album. Albumnya pun seketika booming. Nama Nika Ardila pun mulai banyak dikenal di seluruh Indonesia saat itu karena suaranya yang emang bagus banget dan banyak yang suka dengan suaranya. Karena sukses dengan album sebelumnya,